Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Putut Wulung, Tunggu Satu Julianto dari program studi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 3 Pulbangtan Bogor. Pada sore hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara merancang sebuah mesin pemanenan yang bernama mesin ripper. Nah, jadi teman-teman, mesin ripper ini merupakan salah satu mesin pemanenan, umumnya mesin pemanen padi yang merupakan tingkat atas atau evolusi dari teknik pemanenan yang mana pernah saya jelaskan, yaitu memakai sabit awalnya, kemudian memakai sabit bergerigi, kemudian memakai ripper tangan yang menggunakan tangan. Kemudian ini merupakan salah satu evolusi dari mesin ripper tangan tersebut, yang mana dengan prinsip kerjanya setelah memotong tangkai padi, kemudian tangkai padi tersebut dikumpulkan sebanyak 5-10 rumpun. Kemudian setelah dikumpulkan diarahkan ke samping tanaman untuk direbahkan ke tanah. Nah, hasil rebahan yang telah dipotong oleh mesin ini kemudian diambil oleh petani kemudian untuk di thresher. Nah, umumnya pemotongan ini tuh pada tangkai yang jarak 10 cm sampai 15 cm dari permukaan tanah. Nah, untuk mesin ripper sendiri ini teman-teman, dalam merancangnya itu kita harus merancang 7 komponen utama dari mesin ini. Yang pertama adalah tenaga penggeraknya. Nah, tenaga penggerak pada mesin ini itu menggunakan mesin bensin 4 tak. Kenapa menggunakan mesin bensin? Karena telah saya singgung pada video penjelasan combustion engine bahwa mesin yang cocok untuk menghasilkan RPM tinggi merupakan mesin bensin. Nah, di mesin ripper ini kita membutuhkan sebuah tenaga penggerak atau motor bakar yang memiliki mesin RPM tinggi, yang mana yang cocok itu adalah mesin bensin. Kemudian ada gearbox. Yang ketiga itu ada ripping blade assembly atau assembly dari mata pisau. Nah, assembly mata pisau ini itu merupakan kumpulan dari beberapa mata pisau yang kemudian dirangkai menjadi sebuah papan panjang. Nah, yang keempat itu adalah conveyor. Yang kelima itu adalah ban. Yang keenam itu adalah clutch bevel box. Nah, clutch bevel box ini fungsinya nanti untuk mengarahkan tenaga penggerak dari gearbox utama ke mesin cutting. Dan yang terakhir itu ada ripping gearbox. Nah, untuk mendesain semua ini kita harus mengetahui mesin ripping apa yang kita akan buat. Apakah 2 jalur maupun 1 jalur ataupun 4 jalur dan 5 jalur yang sering kita temui. Nah, pemilihan identitas dari mesin ripping tersebut itu akan berpengaruh pada ukuran dan bahan yang akan digunakan. Nah, baik, untuk mesin ripper ini itu komponen yang paling penting untuk didesain yaitu adalah cutternya atau ripping cutnya. Nah, untuk desain dari ripping cut sendiri teman-teman, kita membutuhkan sebuah material pisau yang mana kuat, kokoh, tidak mudah bengkok, tidak mudah lentur maupun tidak mudah patah, dan tahan lama dan tahan karat. Kenapa? Karena proses cutting ini terjadi banyak sekali gesekan, yang mana material yang sangat kokoh itu dan tidak mudah lentur itu kita butuhkan. Nah, salah satu material yang memiliki spesifikasi tersebut adalah baja high speed steel atau baja karbon tinggi. Nah, baja karbon tinggi ini terkenal dengan material yang kokoh, tidak mudah untuk lentur, tidak mudah elastis, tahan lama dan tahan karat. Makanya menjadikan baja karbon tinggi ini merupakan material yang cocok untuk bahan material dari pisau. Nah, untuk pisaunya sendiri teman-teman, itu tuh kita membutuhkan sudut angle pisau berbentuk segitiga. Jadi pisaunya itu tidak vertikal seperti pisau pada umumnya, namun dia berbentuk segitiga. Nah, untuk bagaimana sudut segitiga tersebut itu telah saya riset bahwa sudut yang paling pas untuk mesin ripper padi ini merupakan sudut 30 derajat. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Anthony menggunakan pendulum bahwa dihasilkan sudut yang paling cocok untuk pemotongan dari crops atau padi adalah sebesar 30 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara mendesain pisau tersebut? Jadi pisau itu berbentuk segitiga seperti ini. Nah, pisau ini kalau kita ingin kalau kita ingin sudutnya itu 30 derajat, sebelah sini 30 derajat. Maaf, saya akan buat ulang yang lebih
lurus. Jika kita pengen sudut ini 30 derajat, maka sudut sebelah sini dan sebelah sini itu harus 75 derajat, dan yang sebelah sini ada 75 derajat. Sehingga dihasilkan keseluruhan sudut dari segitiga ini adalah 180 derajat. Jadi tinggal dikurangi saja, teman-teman. Nah, untuk tebal dari pisaunya ini kita membutuhkan tebal yang maksimal seperti dijelaskan oleh penelitian Antoni tadi, bahwa tebal baja karbon tinggi ucok adalah sebesar 3 mm atau 3 mili. Nah, kemudian untuk kelandai dari pisaunya itu kita membutuhkan kelandaian. Jadi ini kan pisau. Nah, kita membutuhkan kelandaian pisau sebelah sini itu sebesar 1 mili dengan garis-garis ataupun bergelombang. Seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena kita membutuhkan friction atau gesekan yang banyak untuk memotong tangkai padi. Nah, seperti kita tahu bahwa semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin besar. Dengan gaya gesek yang dihasilkan semakin besar, maka energi yang dibutuhkan untuk mengcut crops atau mengcut padi itu akan semakin sedikit. Nah, baik, kemudian untuk prinsip kerja dari mesin ripper ini itu terdiri dari untuk mekanisme kerja dari cuttingnya itu pertama itu terdiri dari ripping gearbox, kemudian itu terdiri dari cutter assembly-nya, kemudian terdiri dari center clutch system. Nah, jadi untuk bagaimana cara pisau tersebut tergerak, jadi pisau ini tuh terdiri dari 2 komponen, yaitu adalah pisau atas dan pisau bawah. Nah, pisau atas ini teman-teman itu tuh pergerakannya itu secara dinamis ataupun bergeraknya kanan ke kiri. Kemudian pisau yang bawah itu stagnan ataupun statis, jadi dia tidak bergerak. Jadi pisau untuk mengcut crops dari mesin ripping ini terdiri dari 2. Yang atas ini bergerak ke kanan ke kiri, kemudian yang bawah itu statis atau dia tidak bergerak. Nah, dengan pergerakan yang ke kanan dan ke kiri, maka dihasilkan sebuah gesekan yang akan memotong padi. Nah, untuk prinsip kerjanya yang pertama itu gaya yang dihasilkan oleh motor penggerak melalui piston itu kan dihasilkan oleh crankshaft, kemudian masuk ke dalam ripping gearbox. Nah, dari ripping gearbox ini kemudian dialirkan melalui bevel box. Bevel box itu sebuah poros berbentuk lurus, kemudian atasnya itu bergerigi namun bukan gear begitu. Nah, dari bevel gearbox ini kemudian masuk ke dalam ripping gearbox. Nah, ripping gearbox ini yang mana akan mengubah gerak translasi mengubah gerak rotasi menjadi gerak translasi ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa tenaga yang dihasilkan untuk memutarkan mesin cutter ini pertama itu dari motor penggerak dari piston, kemudian masuk ke dalam crankshaft itu di mana terjadinya perubahan gerak translasi menjadi rotasi, kemudian masuk ke dalam gearbox bevel gearbox yang mana itu dirubah gerak rotasi tadi menjadi gerak translasi lagi oleh fan belt. Nah, oleh fan belt ini nanti akan berputar terus. Nah, kemudian dialirkan kembali melalui bevel gearbox sekali lagi. Nah, dari bevel gearbox ini akan mengarah ke ripping gearbox. Nah, ripping gearbox yang menerima gerak rotasi dari fan belt akan merubah gerak tersebut menjadi gerak translasi kanan kiri sehingga cutter mampu bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, itulah penjelasan terkait bagaimana merancang sebuah mesin ripper. Jika ada pertanyaan maupun saran ataupun sanggahan, mohon tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.